Selamat pagi untuk anak-anak sekalian semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang kota, interaksi zona interaksi desa dan kota. Dan lebih tepatnya mengenai struktur ruang kota. Jadi kita akan membahas bagaimana struktur ruang kota menurut beberapa ahli. Jadi ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai teori struktur kota. Nah, jika kamu mau mendengarkannya dengan baik, maka kamu pasti boleh mengerti apa-apa saja yang menjadi teorinya. Nah, silahkan dengarkan penjelasannya dan tetap semangat. Desa dan kota adalah dua wilayah yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain secara fungsional. Interaksi desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona dan dipengaruhi oleh jarak zona ke pusat kota. Semakin jauh dari pusat kota, maka interaksinya semakin lemah. Menurut Bintarto, wilayah zona interaksi desa kota terbagi menjadi 6 zona. Yang pertama, city. City identik dengan kota atau pusat kegiatan kota, di mana semua aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jaring utama perputaran ekonomi. Contohnya, kota Medan. Yang kedua, suburban atau subdaerah perkotaan. Nah, wilayah ini lokasinya dekat dengan pusat kota. Dan wilayah suburban ini menjadi tempat tinggal para pengelaju ataupun komuter. Pengelaju atau komuter adalah orang-orang yang melakukan perjalanan pulang pergi untuk bekerja ke suatu tempat. Contoh, rumahnya berada di Tanjung Morawa dan bekerja di Kota Medan. Pagi pergi ke kota untuk bekerja dan sore kembali lagi ke tempat asalnya. Yang ketiga, suburban fringe, yaitu wilayah peralihan antara kota dan desa. Yang keempat, urban fringe, sama juga dengan daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip dengan kota. Yang kelima, rural urban fringe, yaitu wilayah yang terletak antara kota dan desa. Nah, memiliki ciri penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Lapisan yang paling terakhir adalah rural atau pedesaan. Nah, pedesaan ini menitik beratkan pada sektor agraris ataupun pertanian. Jadi kehidupannya sudah di sektor agraris. Jadi kalau kamu lihat sudah banyak lahan-lahan pertanian, sawah dan lain-lainnya, maka itu adalah lapisan terluar dari kota atau disebut juga dengan rural. Nah, jadi ini adalah 6 zona interaksi desa kota menurut Bintarto. Namun ada juga terkadang istilah-istilah lain untuk interaksi desa kota, misalkan town yang artinya kota kabupaten dan township artinya kota kecamatan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teori pola keruangan kota. Teori yang pertama adalah teori sektor. Teori sektor ini dikembangkan oleh Homer Hoyt pada tahun 1939. Nah, ini merupakan hasil penelitiannya mengenai pola-pola sewa rumah tinggal. Dia melakukan penelitian di 25 kota di Amerika Serikat. Hoyt mengatakan, ternyata pola sewa tempat tinggal pada kota-kota di Amerika Serikat cenderung terbentuk sebagai pola sektor-sektor, bukan pola zona konsentris atau memusat. Hoyt juga menemukan bahwa ternyata pajak tanah dan bangunan berbeda-beda berdasarkan sektor-sektor kota. Jadi bukan berarti kalau pajaknya tinggi harus di dekat pusat kota. Selain itu, makin ke pusat kota, maka sektor yang sama, bangunan gedung atau perumahan makin kuno.
Jadi semakin ke pusat kota, industri semakin berkurang. Malahan industri itu banyak berkembang di daerah pinggiran kota. Jadi menurut si Hoyt, lokasi pemukiman dan industri membentuk jalur-jalur memanjang mengikuti pola jalan. Nah, Hoyt juga mengatakan kalau kota itu terdiri dari 5 lapisan yang bisa kita lihat melalui gambar berikut. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar teori sektor menurut Homer Hoyt. Jadi dia membagi menjadi 5 kawasan. Kita perhatikan, kawasan pertama yang di tengah itu adalah kawasan CBD atau Central Business District. Kalau bahasa Indonesianya daerah pusat kegiatan atau DPK. Nah, pada lapisan kedua, kita lihat lapisan kedua itu ada kawasan pabrik ya, dan lapisan ketiganya pemukiman kelas rendah. Lapisan keempat, pemukiman kelas menengah. Lapisan kelima, kawasan pemukiman kelas tinggi. Jadi berdasarkan teori sektor, semakin jauh dari pusat kota, maka kawasan pemukiman juga akan semakin elit atau kelas tinggi. Dari teori sektor kita bisa belajar bahwa tidak selamanya itu semakin dekat dengan pusat kota maka harga sewa semakin tinggi. Ternyata menurut Hoyt, semakin jauh dari pusat kota atau keramaian maka kawasan pemukiman juga semakin elit, yang artinya harga sewanya bisa jadi lebih tinggi. Teori yang kedua adalah teori konsentris yang dikembangkan oleh E.W. Burgess pada tahun 1925. Burgess mengatakan bahwa suatu kota akan terdiri dari zona-zona yang konsentris dan masing-masing zona memiliki tipe penggunaan lahan yang berbeda. Burgess juga membagi zonanya menjadi 5. Yang pertama adalah zona pusat kegiatan. Nah, disinilah pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lalu masuk zona yang kedua, zona peralihan. Nah, pada kawasan ini di dalamnya terdapat industri, perkantoran, dan pertokoan. Dan juga di daerah inilah terdapat kawasan kumuh atau slum area. Pada lapisan yang ketiga yaitu zona perumahan para pekerja. Nah, di sini banyak ditempati oleh perumahan pekerja-pekerja pabrik dan juga industri. Lalu masuk pada lapisan keempat yaitu zona pemukiman yang lebih baik atau pemukiman kelas menengah. Nah, zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah sampai tinggi. Kondisi ekonominya umumnya stabil. Jadi lingkungan pemukimannya menunjukkan derajat keteraturan yang cukup tinggi. Dan lapisan yang terakhir, lapisan kelima adalah zona para pengelaju. Nah, ini lokasinya di daerah pinggiran kota. Mereka yang tinggal di zona ini dan bekerja di kota. Setiap hari mereka pulang pergi ke kota. Kota yang mendekati model konsentris adalah kota Chicago, Kalkuta, Adelaide, dan Amsterdam. Teori yang ketiga adalah teori inti ganda atau teori pusat kegiatan banyak. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman tahun 1945. Nah, mereka mengatakan bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dan pola keruangan yang sederhana hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja. Namun, terbentuk berlanjut terus-menerus dari sejumlah pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain. Dari gambar ini, mereka membuat 7 zona ya. Yang pertama, zona pusat kegiatan. Lalu zona yang kedua, zona transisi. Di sini terdapat grosir dan manufaktur. Zona yang ketiga, zona pemukiman kelas rendah. Yang keempat, zona pemukiman kelas menengah. Lapisan kelima, zona pemukiman kelas tinggi. Lapisan keenam, zona pengelaju. Dan di lapisan ketujuh adalah lapisan industri berat atau zona industri berat. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga kamu boleh mengerti dan memahaminya ya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, tetap